Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Islami Pasa dengan NIM H5401241021. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang materi asumsi klasik dari bab 6 dari mata kuliah pengantar ekonometrika. Jadi sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit tentang definisi dari asumsi klasik. Jadi asumsi klasik itu merupakan suatu persyaratan statistik yang perlu dipenuhi pada model regresi linear yang menggunakan metode ordinary least square ataupun disingkat OLS. Jadi selanjutnya saya akan mempraktikkan dari asumsi klasik ini dengan menggunakan aplikasi eViews. Oke, kita buka eViews-nya, create a new profile, habis itu kita cek datanya. Oke, karena kita lihat di sini data yang menggunakan rentang durasi bulan, maka di sini kita ubah di views-nya yaitu frekuensinya itu di monthly untuk per bulan. Oke, seharusnya kita lihat dari batas dari rentang waktu itu sendiri dimulai dari tahun 2016 bulan September. Kita start date di sini 2016 M9. Habis itu kita lihat dia berakhir di Oke, 2021 Desember, maka kita tulis ini 2021 M12. Oke, terus Word file saya namakan tugas 6. Oke, karena udah aman semua kita klik OK. Selanjutnya kita pilih ke Quick, habis itu ke Empty Group, Edit Series. Habis itu kita ke setelah kita muncul dari petak-petak seperti ini, maka langkah selanjutnya itu kita copy paste dari data yang telah ada sebelumnya di sini. Oke, copy. Nah, setelah muncul semua seperti ini, maka kita ganti untuk nilai SER 01 di sini. SER 01-nya ini kita ganti jadi Y, SER 02 kita ganti jadi variabel X1, dan seterusnya. Ini jadi X2, ini jadi X3, dan terakhir ini jadi X4. Sip. Jadi selanjutnya itu kita close aja di sini. Terus kita pencet yes. Nah, setelah muncul di Word file, kita sortir dari X1 hingga Y-nya ini. Terus kita klik kanan, habis itu pencet open as equation. Nah, terus kita ini lagi kita ganti. Jadi di sini kita ketik Y, spasi C, spasi X1, spasi X2, spasi X3, spasi X4. Habis itu untuk metode sendiri kita gunakan least square, NLS, and ARMA. Terus kita klik OK. Nah, setelah muncul seperti ini, kita pencet view. Habis itu ke koefisien diagnostik. Terus kita pilih koefisien variance. Kita pilih variance inflation factors atau VIF. VIF, sorry. Nah, selanjutnya kita mulai untuk menginterpretasi dari asumsi klasik yang pertama yaitu uji multikolinearitas. Jadi di sini kita bisa lihat dari koefisien variance dari variabel X1 sampai X4 itu dia memiliki variabel yang nilainya itu kurang dari 10. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwasannya uji multicolnya ini sudah terpenuhi ataupun sudah lolos. Oke, selanjutnya kita melangkah ke asumsi klasik yang kedua yaitu uji heteroskedastisitas. Kita pilih di residual diagnostik, terus pilih paling bawah, terus kita pilih white di sini test type-nya. Oke. Nah, untuk melihat nilainya di sini kita bisa lihat dari nilai
probability yang ini mewakili dari ops R square samping kanannya yaitu 0,0046 di mana nilai 0,0046 ini lebih kecil dari nilai 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa heteroskodastisitasnya itu tidak terpenuhi atau tidak lolos dari uji yang kedua ini. Selanjutnya uji yang ketiga yaitu uji dari autokorelasinya sendiri. Jadi untuk lihat nilai dari uji autokorelasi itu kita pencet view lagi, habis itu kita residual diagnostic, terus ke serial correlation LM test. Oke, pencet OK untuk legs, do include-nya itu 2. Nah, oke, untuk ngecek nilai itu kita lihat yang ini. Nilai dari probability of R square-nya itu ada di angka 0,0006 di mana nilai 0,0006 ini lebih kecil dari nilai 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa uji autokorelasinya itu tidak terpenuhi juga atau tidak lolos. Nah, selanjutnya uji yang terakhir yaitu uji normalitas. Kita pencet view, habis itu ke residual diagnostic, habis itu ke histogram normality test. Nah, untuk melihatnya itu kita lihat dari probability Jar-Queberannya di sini yaitu 0,0000 yang paling bawah ini di mana ini lebih kecil dari nilai 0,05. Maka maka dapat disimpulkan bahwa perdistribusian datanya ini tidak normal ataupun tidak lolos. Oke, mungkin sekian pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.